Udah nonton tayangan Mbak Es sama KDM? Jujur gua nggak tertarik buat nonton. Di sini gua nggak nonton, gua cuman post videonya dan gua lebih tertarik bacain komennya satu-satu. Kita cek bareng-bareng. Kita mulai baca komentarnya. Yang kenal Sahara dari zaman kuliah S1 tertawa melihat ini. Gua wakilin ketawanya. Pret. Kenapa Mbak? Sakit perut? Akankah netizen percaya? Terserah, itu hak masing-masing ya. Nggak ada penekanan buat percaya ataupun tidak percaya. Tadi di lapangan kelihatannya kalau si Sahara ini suka melebih-lebihkan masalah. Contohnya waktu putar musik, Pak Yaimin dan mahasiswanya cuman joget-joget. Tapi malah si Sahara koar-koar bilangnya digeruduk. Ingat, nggak cuma digeruduk bilangnya, tapi juga katanya mahasiswanya tawuran ke garasinya. Nih gue lengkapin ya. Lanjut. Tamu mana yang datang ke rumah orang, masuk rumah langsung kunci pintu? Yaitu Mbak Es. Jadi buat kalian yang pengen dapat tamu segokil itu, undang Mbak Es ke rumah kalian. Yuk katakan pret. Nggak masuk akal, udah 4 kali dilecehkan tapi masih suka datang ke rumah orangnya. Saya pernah dilecehkan oleh aki-aki jarak 10 meter, saya lihat dia langsung saya pergi, diajak ngomong pun saya jijik. Ada loh golongan yang suka banget dilecehkan. Jadi kalau udah dilecehkan tuh ketagihan. Lagi dong. Sejauh ini gue belum melihat ada netizen yang putar arah membela Mbak Es. Kita baca lagi komennya. 4 kali kok diem aja, wah, ya itu namanya ketagihan. Dari manggil dugong-dugong itu kau sudah salah Sahara. Sebetulnya arti dugong adalah dulu gondrong. Bukan Mbak yang nawarin ya. Silahkan nilai sendiri deh ya. Sejauh ini gue belum nemuin orang yang membela Mbak Es. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa konten-konten gue kemarin itu nyata. Netizen itu nggak mau tahu masalah kalian. Jadi kita tuh cuman penasaran doang isi komentarnya apa ya. Jadi kalau di beranda gue udah ada mukanya Mbak Es lagi klarifikasi, pasti gue langsung scroll. Yang sama kayak gue, boleh di komen ya. Edisi penikmat komentar netizen. Udah jelas-jelas lu yang salah tapi masih membela diri. Aneh tau gak sih? Bukannya ngaku salah malah nuduh-nuduh. Abis itu nyeritain hoax lagi. Buat apa? Lu punya otak dipakai buat mikir, bukan jadi batu. Aneh. Kenapa dia dilaporin? Kan Pak Yono itu memastikan keadaan saya baik-baik aja di sana. Kami baik-baik aja. Karena kan Pak Yono itu memastikan keadaan saya baik-baik aja di sana. Ya Allah, semoga kita semua itu nggak punya tetangga seperti Mbak Sarah ini ya. Semoga dijauhkan punya tetangga model kayak gitu ya. Aduh, aku udah cari-cari videonya, aku lihat, aku cari tahu, dan ini memang ternyata yang salah. Yang pertama salah itu ya Mbak Sahara itu parkir mobil sembarangan berhari-hari, berkali-kali, sampai berminggu-minggu, berbulan, itu udah salah banget. Apalagi dia video-videokan dia marah-marah, mungkin karena ditegur atau apa, marah-marah itu salah banget. Aku lihat video dia aja ngata-ngatain, ngomel-ngomel, marah-marah. Rasanya kalau aku pingin tendang gitu orang. Kalau aku ya, karena aku semoga kita nggak punya tetangga seperti Sahara ini, karena ya aku nggak sesabar Pak Yaimin sama istrinya, nggak bisa sesabar itu. Jadi mudah-mudahan dijauhkan dengan orang-orang yang model begituan, pingin hidup tenang ya, nggak banyak toksik kiri kanan ya, bodoh amat, kita ngurusin diri sendiri masing-masing ya. Mudah-mudahan pokoknya kalau model Sahara itu mudah-mudahan jangan ya Allah, jangan jauh-jauh orang-orang model-model. Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai perihal tentang Yaimin dan Sahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yaimin di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Sahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Begini aja, saya tidak ada masalah dan saya akan menapik semua serangan ke saya dengan cara yang simpel. Kita voting aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan, karena rencananya Sahara akan ditayangkan jam 7 malam ini. As simple as that. Dan saya nothing tulus ini. Saya nggak punya kepentingan banyak di sini, kecuali sebagai media memberikan tempat.
Aku yakin gak cuma aku di sini yang pernah ngerasa ilfil sekaligus kesel sama beliau yang satu ini. Namanya Pak Kiai Mim. Tapi sekarang aku nyesel banget pernah kesel sama beliau. Pengen rasanya minta maaf ke beliau secara langsung. Kalian yang udah pernah nonton video beliau guling-guling dan pura-pura stroke juga pasti sempat pernah ngerasa kesel gak sih sama beliau? Apalagi waktu video beliau ini viral, beliau ini juga diisukan sebagai dosen cabal, predatir, dan suka makan fasilitas umum sampai-sampai orang komplek gak bisa lewat. Tapi ternyata sekarang aku baru tahu, dan kalian nih juga harus tahu banget kalau isu yang kita telan beberapa waktu lalu gak semuanya benar. Banyak yang hasil framingan, gila, dan yang ngelakuin ini semua adalah orang yang satu ini. Namanya Ibu Zahara, owner dari SAD Sejahtera Tour and Travel di Malang. Aduh Bu, jahat banget sih jadi orang. Masa iya cuma karena masalah kecil kayak gitu Ibu tega nge-framing Kiai Mim sebegitunya? Sampai-sampai karena framingan Anda nih, Kiai Mim tuh gak bisa ngajar lagi loh di UIN Malang, dan parahnya diusir lagi dari kampungnya sendiri. Pokoknya semenjak aku nonton video klarifikasi Kiai Mim di podcastnya Bang Densu, aku tuh jadi ngerasa dibegoin sama hoax ibu-ibu. Tapi ya oke lah ya, sebelum kita lebih jauh ngehujat orang ini, kita tungguin aja klarifikasinya di next podcastnya Bang Densu. Gimana menurut kalian? Siapa yang salah? Kiai Mim atau Ibu Zahara? Ayo kawal kasus ini sampai tuntas dengan follow akun ini biar gak ada pihak yang terzolimi. Guys, aku baru aja selesai nonton YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi yang dimana di situ ada Yai Mim. Kemarin kan Yai Mim sempat ketemu ya sama KDM dan menceritakan kronologi dari duduk perkara semua masalah ini, guys. Menurut aku di YouTube-nya KDM ini lebih jelas ya, dan lebih singkat, lebih jelas, tapi juga nggak kehilangan inti dari permasalahan. Sebelum masuk ke YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, aku mau kasih tahu kalian kalau kalian berharap di sini aku bakalan ngebahas tentang clue-clue yang diberikan oleh Yai Mim di podcast atau di YouTube itu nggak akan terjadi di kontenku, karena aku hanya akan membahas hal-hal yang ada di video-video yang terjadi selama ini ataupun fakta-fakta di lapangan dan juga inti masalahnya. Aku nggak akan membahas clue-clue yang disampaikan Yai Mim, karena Yai Mim sendiri juga bilang jangan berpikiran negatif, jangan juga jadi fitnah. Karena aku tahu kalian juga nggak akan nonton video aku secara utuh. Kalian cuma pengen ngehujat dan ngata-ngatain orang. Terlepas dari apapun, belum ada bukti valid tentang clue-clue yang diberikan oleh Yai Mim. Jadi kita fokus aja sama inti masalahnya. Di YouTube KDM, Yai Mim nyeritain bahwa akar permasalahan awalnya itu dari masalah parkiran. Dimana Yai Mim kan sering pergi keluar kota, dan ibu rental ini sering banget parkirin mobilnya di depan rumahnya Yai Mim. Pada suatu hari Yai Mim pulang nih dari luar kota, dan dia mendapati rumahnya di depan rumah ini ada mobil. Tentu aja ini mengganggu mobilitas dari Yai Mim. Yai Mim jadi nggak bisa keluar masuk gara-gara ada mobil yang parkir. Di situ juga ada videonya ya, dari di TikToknya istrinya Yai Mim tuh ada videonya. Posisi mobil itu parkir di depan rumah Yai Mim. Nah, setelah istri Yai Mim berusaha untuk menghubungi pemilik mobil tapi nggak ada respon, akhirnya sampai semalaman tuh nggak direspon sama sekali. Pada akhirnya direspon juga sama pemilik mobil dan menyuruh istri Yai Mim dan juga Yai Mim untuk mindahin sendiri mobilnya. Kayaknya dalam hal ini pun mereka tuh sempat deket gitu. Buktinya aja kunci mobil bisa dipegang atau bisa diakses sama Yai Mim dan istri. Namun pada saat Yai Mim mindahin mobil, terjadilah kesalahan teknis di mana itu menimbulkan suara gaduh dari mobil. Keluarlah ibu pemilik rental dan juga marah-marah dengan menggunakan pakaian yang tipis lah. Bersamaan dengan diikuti keluarnya seseorang dari dalam rumah, yang mana itu bukan suaminya. Sekali lagi ini POV dari Yai Mim ya guys. Aku tidak akan membahas hal ini lebih jauh lagi. Kemudian diteleponlah suaminya dari... Ini netizen makin pintar sekarang guys, tidak mudah dibodohi dengan adanya kasus Zahara ini yang mulai lucu dan mengatakan bahwa ada pelecehan sih. Yang jelas bukan Pak Yai Mim yang melakukan pelecehan, namun sopirnya dan Pak Yono yang jelas kalau menurut analisis saya. Karena apa? Yai Mim itu ada istrinya. Namun Zahara ini Pak Yono akrab banget, malah minta dilindungi. Ini kan aneh banget ini guys. Ini lucu lah, bagus ini.